Kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat dimanapun berada, tibalah kita pada acara inti, pengajian silaturahim pendidikan dan halal bihalal yang akan disampaikan oleh pengasuh YPH PPD NW Pancor, sekaligus Ketua Umum Dewan Tanfiziah, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Al-Mokhor, Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh, Dewan Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati pula para pengurus organisasi, bapak-bapak, para ketua, para pimpinan, dewan pakar, dan juga sekjen, dan seluruh perangkat organisasi, baik dari pengurus besar, pengurus wilayah, maupun pengurus daerah yang berkesempatan hadir pada jalsah kita pada pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Alhamdulillah, kita telah mengawali pertemuan dengan sebaik-baik pembuka, mendengarkan dan menyimak bacaan-bacaan yang baik, dan juga tadi telah mendengar sambutan-sambutan yang juga di dalamnya insya Allah ada kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua. Pertama, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulnya yang mulia, para keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikut, perkenankan saya, Ketua Tanfiziah, menyampaikan Aidun Mubarak lana jami'an. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Hari Raya Id yang kata Rasulullah SAW adalah Yaumul Farah Wassurur, yaitu hari kegembiraan dan kesukacitaan. Maka dalam situasi apapun, tetap kita pelihara rasa syukur dalam hati ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya mendapat banyak sekali, hampir setiap hari pada bulan suci Ramadan, berita tentang wafatnya para orang alim, para ulama dari seluruh penjuru dunia. Ada yang di Indonesia, ada Tuan Guru Bapak Zuhdin Nur, ya, dari murid dari guru sekumpul di Banjarmasin, ya. Murid dari Tuan Guru Jai, ya. Tuan Guru Zaini, juga merupakan sahabat dari Al-Maqfurullah Maulana Syekh. Itu ada salah seorang murid beliau meninggal, wafat pada bulan Ramadan. Demikian pun dari Yaman ada beberapa habaib, dari Mesir juga salah seorang, beberapa bahkan guru kami dari Al-Azharus Syarif juga meninggal, wafat. Dan demikian pun di banyak tempat di penjuru dunia Islam. Orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, mendengar wafatnya beliau-beliau semua, ya tentu kita doakan, ya, rahimahumullah rahmatal abror, sekaligus juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita masih diberi kehidupan, masih diberi umur dan kesehatan. Ini sesuatu yang tidak terkira. Tidak terkira. Modal yang paling besar bagi seorang manusia itu adalah kehidupan, karena dalam kehidupan dengan umurnya itu dia bisa melaksanakan wasiat-wasiat Allah, pesan-pesan Rasulullah, dan menebar kebaikan dalam perjalanan kehidupan. Maka saya mengajak kita semua, mari kita syukuri alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah.
kita bersyukur luar biasa masih diberi kesehatan, kesempatan. Kita masih bisa memanfaatkan teknologi pada pagi hari ini bersilaturahim dan bisa bertemu muka antara kita semua, warga Nahdlatul Wathon, para pimpinan organisasi melalui Zoom. Demikian pun saya mengajak kita bersyukur atas masih dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala warisan perjuangan al-maghfurlah Maulana Syekh, itu Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Alhamdulillah. Demikian pun saya mengajak kita bersyukur bahwa walaupun seperti yang disampaikan Ibu Agub tadi, bahwa di Nusa Tenggara Barat ini ada kejadian-kejadian yang masih terus bertambah, tetapi kita tetap bersyukur bahwa masih lebih banyak yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang luar biasa ini. Jadi demikian banyak kesyukuran-kesyukuran tidak terhingga, sebab-sebab kita harus bersyukur. Sebab-sebab ketika kita harus bersyukur. Sebab mengapa kita harus bersyukur. Tidak terhitung dan tidak terhingga. Maka yang paling penting dalam pertemuan ini, yang pertama, mari kita perbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala an-ni'am al-katsirah. Jahilnaha am arifnaha. Baik yang tidak kita tahu maupun yang kita sadari dengan sesadar-sadar. Yang kedua, saya menyampaikan tahniah untuk kita semua. Ya. Selamat berhari raya. Semoga yang baik-baik Allah terima dan yang tidak baik Allah ampuni, Allah tutup, Allah maafkan kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa Sayyidah Aisyah, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang doa ini kata para ulama itu paling bagus pada 10 malam terakhir Ramadan, dia istimewa. Tapi dalam setiap waktu juga doa ini adalah doa yang istimewa karena diajarkan langsung oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuai dengan hal kita sebagai manusia. Hal kita sebagai manusia ini adalah nahnul fuqara ilallah. Jadi kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat perlu. Dan salah satu yang kita perlukan dari Allah, salah satu yang kita perlukan dari Allah untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk keselamatan kita di akhirat, al-maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak diampuni di dunia atas dosa-dosa kita, berat langkah kita. Kalau kita tidak diampuni di akhirat, masih ada yang tersisa, apalagi kemudian yang tersisa itu lebih banyak dari amal baik kita, dosa-dosa itu belum diampuni, maka itu alamat kita juga celaka di akhirat kelak. Maka sa'adatud dunia wal akhirah itu sangat bergantung dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhari raya Idul Fitri, minal aidin izin, sambil perbanyak doa-doa kita. Perbanyak doa-doa kita, khususnya pada masa di mana sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan. Yang sakit kita doakan supaya disembuhkan, yang sehat dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Al-Maghfurlah mengajarkan kepada kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekedar pengingat saja bahwa al-irsu zaini atau warisan dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu tidak hanya tulisan, tidak hanya kitab-kitab ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar bahkan solawat-solawat doa, solawat-solawat dan doa-doa, tidak hanya tulisan, tapi juga pengamalan. Dan salah satu yang sangat sering kita diajar oleh Al-Maghfurlah untuk diamalkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Maka yang kedua, selain saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, saya mengajak kita untuk memperbanyak doa kepada Allah untuk membantu supaya ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan semua, baik ikhtiar pemerintah, ikhtiar para ulama, ikhtiar semualah. Dan tidak ada ikhtiar yang sempurna dengan dirinya.
ya, sebagai sebuah ikhtiar dia harus dilengkapi oleh ikhtiar yang lain. Ikhtiar orang lain, ikhtiar dari pihak yang lain. Misalnya kalau ada seorang murid belajar, ya, nyantri di pondok, katakanlah misalnya seperti saya berikhtiar dulu mengaji, ngaji, pagi-pagi mengaji, malam-malam mengaji, dan seterusnya. Tapi ikhtiar saya itu tidak mungkin akan bisa sempurna dengan sendirinya kalau tidak ada ikhtiar dari guru saya. Kalau guru-guru yang mengajar saya tidak berikhtiar untuk mengajar dengan baik, maka tidak bisa ikhtiar seorang murid itu bisa sampai pada cita-citanya. Jadi perjumpaan dari semua ikhtiar itu dengan niat yang baik, dengan kesadaran bahwa ikhtiar ini adalah hanya sebagian kecil yang menentukan dari sesuatu itu terjadi, yang utama tentu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa ikhtiar ini hanya wasilah, bahwa ikhtiar ini hanya sesuatu yang melaksanakan perintah Allah. Nah, kesadaran bahwa ikhtiar kita ketemu dengan ikhtiar orang lain semua, maka insya Allah akan sampai pada sesuatu yang diharapkan. Karena itulah maka Al-Maghfurullah Maulana Syekh melarang kita warga Nahdlatul Wathon untuk mencari-cari kekurangan orang, melihat kekurangan ikhtiar orang. Maka warga Nahdlatul Wathon itu tidak suka, ya, dan tidak mau juga untuk tenggelam dalam misalnya menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak yang lain. Tidak. Jadi dalam bab nasihat melengkapi iya. Bab untuk memperingatkan, kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang pas, kita peringatkan, ya, dengan cara yang baik, bil hikmah. Itu cara Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Tapi kalau hantam sana, hantam sini, menganggap diri paling hebat, itu bukan cara yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kenapa? Karena al-ikhtiyar la yatimu binafsihi wa innama yukammiluhu wa yutammimuhu al-ikhtiyarul akhar. Jadi ikhtiar kita itu akan sampai, ya, utamanya dengan izin Allah, tapi ingat bahwa ada ikhtiar-ikhtiar orang lain juga di situ. Itulah hal yang juga Al-Maghfurullah Maulana Syekh sering sampaikan kepada kita semua. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita juga adalah dengan berdoa, ya, menyempurnakannya dengan doa. Perbanyak doa kita untuk menyempurnakan ikhtiar kita, ikhtiar dari para ahli, ya, sekarang sedang mencari vaksin untuk masalah COVID-19, ikhtiar dari pemerintah untuk mengatur, menata bagaimana hubungan-hubungan antar manusia, pergerakan manusia, dan segala macam aspek kehidupan dalam konteks kita ber-Indonesia, bermasyarakat, itu bisa tertata dengan baik. Ini semua ikhtiar. Ini semua ikhtiar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya menyampaikan kepada kita semua, khususnya kepada para pimpinan organisasi, untuk disampaikan kepada ru'asaul madaris, ya, para pimpinan pondok pesantren kita, untuk menyiapkan, ya, kebijakan, ya, keputusan-keputusan yang asas utamanya adalah keselamatan. Jadi asas utamanya adalah keselamatan. Dalam hal tersebarnya wabah, itu asas utama adalah keselamatan. Keselamatan orang per orang dan keselamatan kita bersama. Maka kalau sekarang dalam silaturahim pendidikan ini biasanya kita melaksanakannya tanggal 8 Syawal sebagai penanda bahwa anak-anak akan tulab talibat itu mulai masuk ke pondok lagi. Mulai sekolah, mulai belajar. Itu keadaan normal. Tapi ketika sekarang sedang darurat, situasi seperti ini, maka tentu tuqaddar juga biqadriha. Jadi dalam hal kedaruratan ini kita ukur apa hal-hal yang mesti kita lakukan, ya. Dengan al-iktibarul awal, ya, wal aham huwa salamatul insan. Jadi pertimbangan utamanya itu bukan pertimbangan mengisi kelas, bukan mengisi asrama, bukan berjalannya proses taklim dan tarbiyah secara langsung di pondok, ya, seperti halnya keadaan biasa, tapi al-i'tibarul awal wal aham adalah salamatul tullab wa thalibat. Jadi keselamatan para santri kita. Karena itu
saya minta untuk seluruh pimpinan-pimpinan pondok untuk multazim ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Jangan dibuka dulu kalau memang belum betul-betul meyakini ya bahwa kompleks atau fasilitas ya dan keadaan secara umum memang sudah memungkinkan. Banyak kejadian di tempat-tempat lain. Di Korea Selatan begitu dibuka meledak yang kena, akhirnya ditutup lagi. Ada sekolah di suatu negara di mana Finlandia atau di mana begitu masuk puluhan langsung kena, langsung diliburkan lagi. Nah, kita di Indonesia ini karena sarana-sarana pengobatan itu masih terbatas ya, maka kebijaksanaan di dalam menangani ini berpangkal pada pencegahan. Nah, ini juga kita harus ikut ya, kita harus ikut. Bagaimana ikut mencegah? Jangan mengatakan kan tidak ada yang sakit. Ya memang, jangan tunggu sampai ada yang sakit, tapi berusaha bagaimana al-wiqayah, preventif kita jaga, benteng. Bangun benteng yang tidak terlihat dalam bentuk kebijakan-kebijakan sebagai ikhtiar kita. Nah, ini yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebagai pesan kepada para pimpinan pondok, para asatidz, para ru'asaul ma'ahid untuk memastikan bahwa proses-proses belajar secara langsung di pondok, ya, menerima santri secara langsung itu disesuaikan dengan kesiapan, ya, kesiapan agar tidak terjadi wabah ini di kalangan atau di dalam lingkup sekolah atau pondok-pondok pesantren kita. Yang keempat, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara para pimpinan Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Saya mentasjid kita semua, ya, mengingatkan kita semua bahwa dalam situasi seperti ini jangan kita terpaku ya seluruh isi kepala kita ini dengan satu hal ini, tidak boleh. Ya. Bahkan jangan juga kita mengkonsumsi terus-menerus berita-berita yang tidak baik. Kalau kata para ulama, ini sekadar pengingat kepada kita bahwa kan seorang muslim itu dalam perjalanannya menuju kepada ya akhirat, menuju kepada ridho Allah, itu seperti seekor burung. Dia punya dua sayap, yang satu al-khauf, yang kedua ar-roja. Al-khauf itu artinya takut, khawatir, takut dia melanggar perintah Allah, khawatir dia tidak dapat ridho Allah. Ya. Ar-roja artinya penuh harapan bahwa dia akan mendapat karunia Allah, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semua harapan-harapan yang baik. Jadi kedua sayap ini harus sama-sama berfungsi. Tidak boleh al-khauf saja. Ya. Jadi yang dia pikirkan yang mengkhawatirkan saja. Waspada berlebihan sampai kemudian ketakutan, sampai akhirnya dia tidak tenang. Dan disitulah bisa masuk waswasah. Kalau sudah masuk waswasah, itu bukan hanya dunia kita terganggu, ibadah kita juga bisa rusak. Ibadah kita juga bisa rusak. Maka boleh kita waspada dalam situasi seperti ini. Boleh kita mencari informasi, tapi dari pihak-pihak yang dapat kita pertanggungjawabkan. Jangan sekadar membaca postingan di Facebook, di WA, dipercaya sebagai kebenaran, lalu kemudian disebarkan yang hanya membuat orang semua menjadi ketakutan. Atau bahkan menjadi salah menyikapi sesuatu. Ini lebih bahaya lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan orang lain salah bertindak yang membahayakan nyawanya. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, dalam situasi seperti ini saya berpesan yang keempat, saya berpesan bahwa kedua, ya, ibaratnya dua sayap ini harus dua-duanya berfungsi. Al-khauf dalam arti kita waspada, iya. Waspada karena memang ini nyata, ini bukan ilusi.
Tidak benar orang yang mengatakan ini ilusi, konspirasi. Tidak, ini nyata. Ini nyata. Ada negara yang lebih 100.000 meninggal warganya tuh di Amerika. Di Italia yang hebat-hebat itu puluhan ribu. Ini nyata. Ya, jadi lebih 300.000 dan terus meningkat jumlah. Jadi waspada iya. Tetapi ar-roja itu harus tetap ada. Optimisme, semangat untuk berbuat baik, ya. Harapan-harapan baik. Itu tetap harus ada. Bahkan kata para ulama, nah ini juga perlu menjadi pengingat bagi kita. Ini dua sayap ini harus seimbang, tapi dalam waktu tertentu ada sayap yang harus lebih diperkuat dibanding yang lain. Kata para ulama, ada saat kita dapat nikmat, misalnya kita sehat, walafiat, tidak ada penyakit, rezeki lagi banyak. Nah, perkuatlah sayap al-khauf, waspada. Jadi pada saat sehat walafiat, waspada. Waspada dalam konteks apa? Ya, pertama, waspada, ingatkan diri, wah saya ini lagi sehat, apakah saya sudah pakai sehat saya untuk amal yang baik? Apakah saya pakai sehat saya untuk membantu orang? Apakah nikmat sehat ini saya sudah tunaikan amanahnya? Jadi pada saat nikmat, lapang, biasa-biasa, itu al-khauf ini diperkuat, kewaspadaan. Jangan sampai khaufnya hilang, itu bahaya. Jadi dia lagi sehat, lagi berhasil, lagi sukses, lalu khaufnya hilang, dia akan melampaui batas. Itu yang bikin Fir'aun tidak mau dengar Nabi Musa, itu yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang membuat banyak ya, orang-orang yang dapat nikmat kemudian terpelanting dan kemudian na'udzubillah min dzalik menjadi hina di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya kata para ulama, fi sa'atil mihnah ya taglibur rajah. Jadi justru pada saat kalau kita lagi dapat musibah, kalau kita lagi dapat cobaan, misalnya rezeki kita sedang berkurang, atau misalnya ada penyakit wabah seperti pandemi ini, atau misalnya ikhtiar, misalnya ada bisnis, tapi ternyata bisnisnya itu belum berhasil, hal-hal yang tidak kita harapkan, itu sedang menimpa kita, maka taglibur roja. Sebaliknya sayap harapan inilah yang harus lebih diperkuat. Sayap harap inilah yang harus diperkokoh. Jadi pada saat seperti ini, kita harus penuhkan dada kita dengan insya Allah. Kalau saya menunaikan protokol kesehatan dengan baik, dengan izin Allah, insya Allah saya selamat. Insya Allah, walaupun sekarang ekonomi sedang begini, tapi insya Allah kalau saya berhemat dalam hidup, kemudian juga saya hitung segala sesuatu dengan baik, ya, dengan bertanggung jawab, dengan sabar, insya Allah akan ada akhir. Insya Allah akan kembali rezeki saya sesuai dengan yang saya harapkan. Itu namanya roja. Karena itu jangan ketika sedang pandemi ini khaufnya lagi ditambah. Ya. Jadi nanti yang meninggal karena corona itu 1, yang meninggal karena ketakutan itu 10. Nauzubillah min dzalik. Ada yang depresi, stres. Ya. Stres itu biasanya karena kurang ilmu dan kurang iman. Nauzubillah min dzalik. Jadi ilmunya kita lengkapi, iman kepada Allahnya juga kita perkuat. Insya Allah tidak ada stres. Nah, jadi ini yang keempat saya harapkan, bahwa dalam situasi seperti ini, mari tebarkan optimisme. Ya. Dan orang bisa menebarkan optimisme itu kalau dia sendiri optimis. Ya. Nggak mungkin dia stres lalu bisa menebarkan optimisme. Tidak bisa kita itu memberi orang yang tidak kita punya. Kita tidak punya optimisme, kita mau kasih orang, nggak bisa. Seperti orang mau berzakat, tapi dia sendiri tidak punya harta, dia tidak bisa berzakat dengan uang. Ya, zakat dengan yang lain bisa. Tapi intinya adalah faqidus syai' la yu'tihi. Yang tidak punya, tidak bisa memberi. Maka yuk, mari warga Nahdlatul Wathon, para pengurus Nahdlatul Wathon, tebarkan optimisme. Kalau kita mau ber-WA, kirim di WA itu doa-doa yang membesarkan hati kita. Kirim di WA itu berita-berita yang membangun optimisme.
Jangan berita-berita yang bikin takut terus. Jangan berita-berita yang membuat na'udzubillah min dzalik. Orang sudah khawatir, ditimpa lagi dengan al-khauf, akhirnya dia putus asa. Nah, titik putus asa itulah yang paling dihindari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling diingatkan oleh Allah. La taqnatu, la tayasu. Itu titik putus asa. Dan putus asa itu kan adalah muara dari segala macam hal-hal yang buruk terus ada dalam pikiran, ya, dibicarakan. Kalaupun tidak dibicarakan tapi diyakini, maka itu akan berujung pada sesuatu yang dikhawatirkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu pada Anda semua, para pengurus organisasi, saya minta untuk mari taglibur roja. Jadi perbanyak berita-berita baik untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk memberikan harapan. Bukan apa-apa ya, Bapak-bapak Ibu. Karena memang demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang takdir di dalam Al-Qur'an. Secara langsung coba lihat bagaimana Allah membicarakan tentang musibah di dalam ayatul musibah yang sering kita baca. Wala nabluwannakum. Kan ayat ini kita lihat awal dan akhirnya. Awalnya itu wala nabluwannakum. Akhirnya apa? Wa basyiris sabirin. Jadi awalnya itu ibtila, akhirnya itu adalah basyarah. Ya, cobaan, kabar gembira. Cobaan, kabar gembira. Bukan cobaan lalu di ujung kemudian kehancuran. Enggak. Cobaan, kabar gembira. Nah, ini dua sisi dari al-khauf wa roja itu. Lalu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang roja, kabar gembira. Kalau al-khauf itu setengah ayat, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Titik. Bagaimana Allah membicarakan tentang roja? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Jadi kalau bicara tentang al-khauf, Allah letakkan pada kadar yang sepantasnya. Cobaan itu diuraikan oleh Allah dengan kadar yang sepantas. Tapi ketika bicara tentang harapan, kesembuhan, keberkahan, karunia, Allah panjangkan sampai beberapa ayat. Itu Al-Quran. Pengingat untuk kita semua. Demikian pun dalam kehidupan kita. Jadi jangan kemana-mana menjadi orang yang penebar ketakutan. Jadilah orang yang memberi kabar gembira. Ingat juga di dalam susunan Al-Quran bahwa ketika bicara dalam satu ayat atau satu konteks tentang harapan dan ketakutan atau tentang kabar gembira dan peringatan, selalu didahulukan kabar gembira. Basyiron naziro. Basyiron naziro. Jadi selalu optimisme itu mendahului hal-hal yang tidak baik. Selalu kabar gembira itu melebihi dan lebih hebat daripada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita. Nah, ini yang saya ingin kita semua ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Peran kita di Nahdlatul Wathon ini tidak hanya bangun sekolah, madrasah, tapi juga membangun jiwa. Dan bagaimana kita bisa bangun jiwa kalau kita tidak memberikan kabar gembira? Kasih kabar gembira, kasih harapan. Berikan optimisme. Itu bagian dari membangun jiwa. Itu bagian dari membangun umat dan membangun bangsa. Kalau kata orang Arab, ma'abqul aisha laula us'atul amal. Saya tidak mau hidup kalau tidak ada harapan itu. Jadi semua orang hidup itu punya semangat hidup karena dia punya harapan. Demikian pun umat itu bisa hidup, ya. Al-ummatu tahya wa ta'ish bi amaliha. Umat itu hidup, terus dia bisa berkembang kalau dia punya cita-cita dan visi. Ummatun bila amal itu ummatun maitah. Suatu umat yang tidak punya harapan dan cita-cita itu umat yang mati. Ya. Itu
apa kalau bahasa Sasak itu mayat lekat, ya, seperti zombie. Ya, dia tidak punya jiwa, dia punya badan saja. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara sekalian, yang terakhir, yang kelima, saya ingin mengingatkan kita bahwa selain optimisme yang perlu kita tumbuhkan pada masa-masa seperti ini, yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling penting adalah kebaikan yang nyata. Optimisme itu satu kebaikan, tapi ada banyak kebaikan-kebaikan lain yang juga harus terus kita lakukan pada masa-masa seperti ini. Dan Islam mengajarkan bahwa turukul khair kasirah. Turukul khair kasirah. Jadi jalan kebaikan itu banyak sekali. Mari kita tradisikan kebaikan. Dalam situasi seperti ini kita berbuat baik saja. Niatkan perbuatan baik kita sebagai pengamalan dari innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hal-hal yang baik itu akan melunturkan yang tidak baik. Dan yang tidak baik itu kita niatkan, termasuk corona segala macam. Saya yakin ya bahwa corona itu minas sayyi'at, termasuk sayyi'at masa ini. Maka salah satu cara kita diajarkan Al-Quran adalah innal hasanat. Mari kita berbuat baik. Dan perbuatan baik dalam Islam itu kan banyak sekali. Kalau kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Au situna wa bid'un wa situna syu'bah. Fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman itu ada 70-an tingkatan rantingnya, cabangnya. Paling tinggi dan paling mulia la ilaha illallah. Itu aslul iman. Yang paling adnaha, yang paling bawah, kata Rasulullah SAW. Bawah bukan berarti tidak berarti, tidak bernilai, tapi ini gambaran seperti pohon ya. Iman itu seperti pohon, banyak rantingnya, cabangnya. Yang paling bawah itu apa? Imatatul aza anit thariq. Menyingkirkan duri dari tengah jalan. Jadi wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu sebagian dari. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa jalan kebaikan itu banyak sekali. Dan semua kebaikan itu tidak ada yang kecil nilainya. Tidak ada yang kecil arti. Dulu Sayyidah Aisyah pernah tasaddaqat bi'inabah. Jadi Sayyidah Aisyah pernah bersedekah dengan satu butir anggur, buah anggur. Kemudian Sayyidah Aisyah menyampaikan, mungkin karena ada orang dalam pikirannya ya, Sayyidah Aisyah melihat ada orang bertanya-tanya, kok Sayyidah Aisyah bersedekah dengan hanya satu biji atau hanya satu buah anggur. Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan apa? Kam fiha min misqali zarrah. Berapa banyak dari dalam satu butir anggur itu zarrah. Zarrah itu kan seperti debu ya, seperti kalau bahasa kita seperti atom, elemen yang kecil sekali. Jadi satu buah anggur itu di dalamnya itu banyak sekali elemennya. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Sayyidah Aisyah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Yang Allah hitung itu bukan satu anggurnya, tapi satu zarroh yang ada dalam anggur itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik, sekecil apapun, jangan anggap itu kecil. Karena ukuran penilaian Allah terhadap kebaikan itu selain niatnya adalah pada elemen yang paling kecil dari sesuatu. Dari elemen yang paling kecil itu Allah sudah hitung menjadi pahala. Jadi kalau dalam satu anggur itu misalnya ada berapa sel, ada berapa macam zat ya, susunan kimia dan segala macam ya, elemen-elemen kulit segala macam, ada air sekian persen segala macam. Itu masing-masing dihitung kebaikan oleh Allah. Jadi tidak perlu kita berbuat baik menunggu punya anggur 1 karung. Tidak perlu kita berbuat baik menunggu punya uang 1 juta. Tidak perlu kita berbuat baik menunggu kita punya ilmu khatam 10 kitab. Sedikit ada pada kita sebarkan, kita bagi. Nahdlatul Wathon bil khair. Bahkan kata Rasul, walau bisyikki tamroh, walaupun sepotong kurma, ya, setengah buah kurma. Riwayat dari Aisyah, bagaimana Sayyidah Aisyah bersedekah kepada seorang ibu
kasih 3 butir korma. Ibu itu punya 2 anak perempuan. Lalu dia bagi, dia kasih 1, masing-masing 1 korma. Buat dia tersisa 1 korma. Begitu dia mau makan, tiba-tiba 2 anaknya ini masih pingin. Akhirnya dia belah jadi setengah-setengah. Kasih 1, kasih 1. Lalu Sayyidah Aisyah menceritakan itu kepada Rasul. Kata Rasul, dengan itu dia masuk surga. Dengan itu dia masuk surga. Jadi bersedekah, berbuat baik pada masa-masa seperti ini sangat berarti. Berbuat baik pada masa seperti ini sangat berarti. Bahkan pun kalau kita tidak bisa berbuat dengan sesuatu yang sifatnya materi, dengan sesuatu yang sifatnya spiritual, sesuatu yang sifatnya ada dalam diri kita. Jadi dengan memaafkan orang lain, dengan husnuzon kepada orang, apalagi kepada Allah, itu juga bagian dari menanamkan kebaikan pada masa-masa seperti itu. Dengan menanamkan optimisme dalam diri kita, itu juga bagian dari kebaikan yang mudah-mudahan bisa menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Itu 5 hal yang saya dapat sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menjadi pengingatlah untuk kita semua, bahwa pada masa-masa seperti ini peluang untuk kita berbuat baik itu tidak berkurang. Justru bisa jadi semakin berlipat dan semakin bertambah. Nah, terakhir sebagai pengingat juga bahwa kata para ulama, kebaikan itu kan bisa berupa al-i'ta wal man'u awil kaf. Jadi kebaikan kepada orang, sedekah kepada orang, itu bisa berupa memberi, yaitu sesuatu yang baik, atau bisa berupa mencegah yang tidak baik dari kita kepada orang. Jadi apa bagian, misalnya bersedekah, sesuatu yang baik ya, seperti yang kita bisa tahu. Kita misalnya ngajar ilmu, itu mengajar, memberi ilmu. Atau kalau punya kelebihan harta, kasih kepada orang yang membutuhkan. Ada punya baju berlebih atau pakaian kepada yang tidak mampu, misalnya kita punya kemampuan, atau apa yang bisa kita beri yang baik-baik, itu sedekah. Ada juga yang kedua, kaful azar atau al-man'u, mencegah keburukan dari kita ke orang, itu juga sedekah kita. Jadi kalau kita menahan marah kepada orang, itu sedekah. Kalau kita menahan sesuatu yang tidak bisa menjadikan orang mudarat, itu juga sedekah. Maka dalam konteks ini, pakai masker atau melaksanakan protokol kesehatan itu sedekah. Semua pelaksanaan protokol kesehatan itu sedekah kita kepada orang. Kita pakai masker, itu artinya apa? Kita niatkan untuk mencegah mungkin ada yang mudarat dari kita bisa menimpa orang. Itu sedekah kita. Kita cuci tangan sebelum masuk rumah misalnya, atau selepas berjumpa dengan orang kita cuci tangan, atau cuci tangan setiap berkala dengan niat mudah-mudahan ini melindungi diri saya dan juga orang lain dari sesuatu yang mungkin buruk dari saya, itu sedekah. Jadi menjaga jarak, physical distancing, itu juga sedekah. Bagian dari kaful azar, bagian dari al-man'u, yaitu mencegah keburukan, jangan sampai orang dapat keburukan dari kita. Itu sedekah. Nah, jadi itulah lapangnya Islam, dan mari kita maknakan semua yang ada ini. Jadi kalau kita mengartikan sebagai protokol kesehatan saja mungkin malas-malesan sebagian kita, tapi yuk kita pahami ini sebagai sedekah kita kepada orang. Yaitu mencegah jangan sampai ada keburukan yang menimpa orang melalui perantaraan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini dengan secepat-cepatnya. Wa akhrajana min hadzal bala salimin, ghanimin, marhumin, mahfuzin. Kita semua dipelihara, dijaga dari bala. Syukran katsiran wa astaghfirukum. Mohon maaf sekali lagi lahir dan batin. Semoga Allah memperjumpakan kita dalam kesempatan-kesempatan yang baik.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.